Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, saya selaku khatib mengingatkan diri saya sendiri dan mengajak kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwa itulah posisi kita akan ditempatkan dalam posisi yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, lingkungan di sekitar kita, mulai dari hewan, tanaman, gunung, laut, air, udara, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk nikmat dan karunia Allah kepada manusia. Semua itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikelola manusia, untuk kepentingan bersama manusia dan alam, untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan manusia. Ini dapat kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wasbagha 'alaikum ni'mahu dhahiran wa batinah. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Bahkan jamaah Jum'ah rahimakumullah, air hujan yang sering dianggap sebagai penyebab bencana banjir itu pada hakikatnya adalah karunia Allah yang banyak sekali manfaatnya. Hujan adalah sumber utama air tawar di bumi. Hujan menyuplai air ke sungai, danau, dan cadangan air di dalam tanah yang pada gilirannya menjadi sumber air minum kita dan makhluk hidup lainnya. Hujan membantu menjaga kelembaban tanah sehingga mendukung pertumbuhan tanaman dan menyediakan habitat yang layak bagi berbagai jenis makhluk hidup. Hujan juga berfungsi membersihkan udara kita dari polusi. Sikap yang keliru dan perlakuan buruk sebagian manusialah yang kemudian
menimbulkan efek samping dari hujan berupa banjir yang merugikan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqannahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Islam jamaah Jum'ah rahimakumullah mengajarkan kepada kita bahwa bumi beserta hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada padanya memiliki kedudukan yang sama dengan manusia, yaitu sama-sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Meski tidak mukallaf seperti manusia, langit, bumi, gunung dan semua makhluk itu selalu bertasbih memuji Allah, walaupun kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Di dalam Al-Quran Surat Al-Isra Allah menyebutkan yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu lingkungan harus kita perlakukan sebagai sahabat, sebagai saudara, dan harus kita jaga dan kita rawat. Syekh Al-Ashhar di Mesir menyatakan bahwa tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sama besarnya dengan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Itu artinya lingkungan adalah saudara kita, alam adalah saudara kita juga, hewan-hewan, ikan-ikan, burung-burung adalah saudara seperti kita juga. Wa ma min dabbatin fil ardi wala tayri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Yang artinya tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38. Jika kita dilarang membuka aib sesama manusia, dilarang menyakiti sesama manusia, pada saat yang sama kita juga dilarang menyakiti dan merusak alam dan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di antara langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga hubungan baik kita dengan lingkungan sesuai petunjuk Al-Quran dan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama, tidak boros dalam menggunakan sumber daya, baik itu air maupun energi dan lainnya. Kita tidak boleh merasa mentang-mentang mampu membayar tagihan listrik lalu kita bebas menggunakan energi listrik semau kita tanpa memikirkan ketersediaan listrik bagi generasi mendatang. Jangan mentang-mentang kita merasa memiliki sumber air yang melimpah kita lalu boros menggunakan air semau kita. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berjalan
dan melihat Sa'ad sedang berwudu dengan menggunakan air sangat boros. Beliau berkata kepada Sa'ad, "Mengapa engkau boros sekali wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Apakah dalam berwudu juga ada istilah boros?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, bahkan jika kamu berwudu dari air sungai yang mengalir sekalipun." Sabda Rasulullah SAW ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kedua, jamaah Jum'ah rahimakumullah mengelola sampah dengan bijak, mulai dari membuangnya di tempat yang benar, memilahnya antara sampah plastik, sampah kertas atau kaleng, atau sampai sayur ataupun buah-buahan, sampai mendaur ulangnya untuk menjadi sesuatu yang berguna. Itu semua adalah bagian dari merawat dan menjaga kebersihan lingkungan. Kita ingat bahwa ayat kedua yang turun setelah perintah membaca adalah perintah untuk menjaga kebersihan. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 4. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan dan kesucian diri dan lingkungannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang yang membersihkan diri. Ketiga, jamaah Jum'ah rahimakumullah menanami lahan yang dapat ditanami dengan tanaman yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu ardun fal yasra'ha au layamnahha akhahu." Yang artinya barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk menanaminya. Bahkan ketika kita menanam tanaman lalu daunnya dimakan hewan seperti kambing atau buahnya dimakan burung atau kelelawar misalnya, itu bukan berarti kita mengalami kerugian. Semua yang dimakan oleh hewan-hewan itu akan membuahkan sedekah pahala bagi kita. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu buahnya dimakan, baik oleh manusia atau keledai atau burung, kecuali akan menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Keempat, jamaah Jum'ah rahimakumullah melindungi satwa dan ekosistem seperti disebutkan pada ayat 38 surat Al-An'am. Hewan-hewan adalah umat atau bangsa juga seperti kita. Mereka punya hak untuk hidup dan berkembang biak seperti kita. Karena itu perburuan liar yang hanya bertujuan untuk memuaskan hobi atau nafsu kita belaka bukan tindakan yang baik untuk lingkungan. Kelima, jamaah Jum'ah rahimakumullah menyingkirkan apa saja yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan umum atau pengguna jalan. Hal ini bahkan oleh Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam bagian
bagian dari iman. Beliau bersabda yang artinya iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu juga bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika ada dahan pohon di pinggir jalan umum yang sudah terlalu besar dan mengganggu jalan, yang ketika terjadi angin besar pada musim hujan berpotensi patah, tertiup angin dan menimpa orang atau kendaraan di bawahnya, maka memangkasnya dan merapikannya kembali adalah bagian dari cara kita merawat lingkungan. Itu adalah bagian dari ajaran Islam. Itu adalah bagian dari iman. Sebesar kesadaran kita terhadap hal seperti itu, sebesar itu pula keutuhan iman kita. Demikianlah soal kebersihan, soal penggunaan sumber daya alam dengan baik dan tidak boros, bukan hanya soal keduniaan, tetapi termasuk bagian dari keimanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang utuh dengan menjaga, melindungi dan merawat lingkungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.